Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Deswita Paramitasari dari SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama Merdeka Belajar. Judul yang saya pilih adalah Mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Pada modul 3, mendampingi peserta didik dengan utuh dan menyeluruh, yang pertama akan membahas mengenai kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan peserta didik. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kodrat alam, bagian dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Peran guru, pembelajaran yang diterima peserta didik harus membantu mendekatkan peserta didik dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, kodrat zaman. Bagian dasar pendidikan peserta didik yang berkaitan dengan irama dan isi pendidikan. Peran guru, guru bergegas beradaptasi sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik mencapai selamat dan bahagia. Guru juga menjadi penghubung informasi era saat ini. Selanjutnya, pembahasan kedua dari modul ini adalah mengenai asas Trikon. Pada kurikulum Merdeka, dikembangkanlah asas Trikon yang diambil dari filosofi Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Meski sebenarnya pada kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, yang menjadi acuan nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun, asas Trikon ini baru dikenalkan pada kurikulum Merdeka. Guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan. Asas Trikon meliputi: pertama, continue, kedua, konvergen, ketiga, konsentris. Pembahasan yang pertama, continue. Pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, di mana pembelajaran harus kontinu dalam artian berkesinambungan dan tidak loncat-loncat dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, dari tingkat bawah para peserta didik mempelajari bilangan, kemudian di kelas lebih atas yang dipelajari tentang bilangan pecahan, rasional, irasional, dan seterusnya. Berlaku juga dalam materi pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, dan sebagainya. Contoh penerapan lainnya bisa kita lihat. Di sini ada ditampilkan foto membersihkan sekolah bersama-sama. Guru mengajak peserta didik berkegiatan di lingkungan sekolah. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mengamati dan memberikan pertanyaan pematik. Seperti, bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap hidup kita? Apabila peserta didik mampu memahami hubungan diri dan lingkungannya, kemudian pula mampu memahami peran dan kontribusi dirinya, maka hal itu menjadi bekal peserta didik sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat, atau dapat disebut juga kemampuan belajar mandiri. Yang kedua, konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Misalnya, mengambil sisi baik dari beberapa metode pembelajaran dari luar negeri juga perlu dipelajari. Anak didik untuk disiplin dari hal yang kecil, seperti yang berlaku di Jepang, Finlandia, atau bahkan Belanda. Yang ketiga, konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Misalnya,
Pembelajaran harus tetap memberdayakan dan melestarikan budaya masing-masing daerah. Karena kebudayaan bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, demikian pemaparan dari saya. Setelah menyimak paparan ini, apa yang bisa kita lakukan? Silahkan menuliskan umpan balik terhadap materi di video ini. Umpan balik Anda akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas karya saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam bahagia, Bapak Ibu guru hebat.